terus kita coba adaptasi, terus kita coba kembangkan dan kita siapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Terlebih dalam konteks misalnya perubahan-perubahan dan pengembangan kurikulum yang terjadi di kita gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin misalnya mulai dari beberapa kecenderungan yang terjadi hari ini. Ini sesuatu yang sudah sangat biasa gitu ya. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu, misalnya ada banyak sekali perubahan-perubahan fondasi kehidupan di dunia kita hari ini. Dan tentu perubahan ini sesuatu yang biasa, dan lagi-lagi sebagai pengelola prodi, sebagai pelaku utama dalam konteks peningkatan kualitas produk PGMI, saya kira ini harus disadari betul, karena kesadaran itu yang kemudian akan bisa kita munculkan dalam berbagai ide dan kreativitas kita, terutama dalam konteks pembelajaran. Perkembangan sains dan teknologi dalam mengubah kehidupan manusia ini saya kira bukan sesuatu yang tidak bisa kita tolak ya hari ini. Semua berbasis teknologi digital. Kalau di beberapa sekolah dasar ini sudah memulai misalnya dengan pola pembelajaran digital di semua lini gitu, maka kalau kita ngomongin perguruan tinggi ya mestinya perguruan tinggi menyiapkan diri gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan misalnya dengan adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di sekolah dasar. Di Madrasah Ibtidaiyah saya kira juga sudah memulai beberapa sekolah yang menerapkan itu. Ya, ekonomi, dan ini bagi saya implikasinya adalah banyak sekali aktivitas pekerjaan yang semakin langka, bahkan mungkin bahasa yang lain semakin sedikit pekerjaan itu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian juga dihilangkan dalam tanda petik untuk kemudian digantikan dengan berbagai macam perangkat robot dan seterusnya. Dan ini bisa kita lihat dari berbagai hal. Tren global ini saya kira juga isu utama yang terus mengemuka dan sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Kemudian perubahan dalam otoritas yang mengatur hidup bersama. Hari ini tidak boleh kemudian kita merasa jumawa bisa berdiri sendiri, bisa hebat sendiri. Karena pasti dalam konteks kehidupan, apalagi dalam pendidikan, saya bilang kita butuh orang lain, kita butuh banyak audien, butuh banyak jaringan dan seterusnya. Dan tentu yang terakhir, yang paling penting saya kira, lahirnya berbagai kebijakan sebagai respon situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Jadi kalau hari ini misalnya ada perubahan kebijakan tentang pengurusan PAK misalnya ya, Pak Andi saya kira lebih tahu itu, pengurusan kepangkatan kawan-kawan. Ini saya kira bagian dari respon kehidupan yang saya kira semakin hari semakin berubah gitu ya. Dan perubahan-perubahan itu memang kita harus terus ikuti, dan paling tidak kita dengan perubahan kebijakan tersebut. Yang lain misalnya kebijakan kurikulum merdeka. Saya berharap memang di prodi PGMI yang ada di bawah naungan PD PGMI ini terus melakukan upaya kolaborasi, mematangkan bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini paling tidak saya bilang ada beberapa poin penting untuk para mahasiswa itu. Yang pertama misalnya mahasiswa tidak lagi hanya dijejali dalam tanda petik misalnya pengetahuan yang hanya parsial sedikit misalnya oleh dosen yang bersangkutan, tetapi dengan adanya Merdeka Belajar akan muncul pengalaman-pengalaman lain gitu ya, pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin boleh jadi bisa diperoleh mereka dari luar kampus gitu. Maka implementasi kebijakan Merdeka Belajar itu bagi saya pribadi adalah hal mutlak yang memang harus segera diterapkan. Nah, saya tidak tahu misalnya Mas Andi, Pak Awi punya kebijakan apa agar misalnya prodi-prodi PGMI yang belum bangun dari zona nyamannya misalnya ini sudah mulai harus berbenah mengikuti misalnya PGMI yang memang sudah menerapkan kebijakan kurikulum merdeka.
karena kan masih ada juga saya bilang prodi PGMI itu yang terutama yang di daerah yang saya datangi misalnya ya mereka masih belum siap misalnya dengan kebijakan baru gitu. Prinsip dasar yang lain tentu kurikulum merdeka ini kan memberikan ruang terbuka ya kesempatan bagi para mahasiswa, bagi dosen. Saya bilang tidak lagi terkungkung oleh sebuah ruang kelas yang sempit, tetapi ada ruang-ruang besar lain yang juga bisa kita masuki gitu ya. Dunia industri, dunia bisa sekolah berkualitas, sekolah bermutu, madrasah bermutu, kita bisa masuk. Sehingga kalau kita bicara tentang peluang untuk akses pekerjaan, akses informasi ini kan kira bukan keinginan saya juga, tapi keinginan semuanya gitu. Berharap ya hampir seluruh lulusan PGMI itu lagi-lagi bukan hanya punya kemampuan atau kompetensi minimal standar yang sesuai dengan profil yang ditetapkan misalnya dalam KKNI, dalam SNP. Kemampuan-kemampuan lain yang tidak lagi standar. Saya selalu menyampaikan kalimat begini, orang kalau ingin bermutu dan berkualitas itu, maka kata kuncinya keluarlah dari standar-standar minimal yang ada. Jadi kalau kita sudah berani keluar, maka saya bilang potensi untuk berkualitas, potensi untuk lebih baik itu saya kira pasti akan kelihatan. Nah Bapak Ibu, yang lain tentu saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, tetapi paling tidak Merdeka Belajar ini kan menuntut dan menginginkan dari seluruh pengelola prodi PGMI itu untuk lebih kreatif dalam menentukan, mengembangkan program apa sih yang bisa kita lakukan, baik misalnya di luar prodi yang ada di dalam kampus atau misalnya di luar kampus yang ada di kita gitu. Maka poin terpenting dari konsep Merdeka Belajar hemat saya adalah kita nggak perlu takut misalnya dengan program-program kreatif yang sekiranya itu bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman dari para. Nah, karenanya dalam konteks misalnya merespon dan merespon dari kebijakan yang ada itu, tentu kita misalnya berpikir tentang bagaimana semua program, semua kegiatan itu harus diarahkan kepada satu pola integrasi yang mendukung tercapainya akreditasi gitu ya. Jadi saya ini hanya gambaran aja gitu. Jadi kalau tadi Mas Andi menginginkan nanti PDPGM itu akan, saya kira satu hal yang sangat luar biasa. Nah yang lain tentu hari ini saya bilang semua kegiatan pembelajaran itu, semua aktivitas yang dilakukan itu sudah harus bermuara kepada outcome based education. Jadi semua harus berbasis pada luaran-luaran produk yang memang bisa kita lihat gitu. Nah, dan ini saya kira sebanding lurus kemudian dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka ke depan gitu ya. Jadi tidak lagi misalnya kita fokus pada kebijakan lama ya, dengan tidak bisa memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa melakukan 8 kegiatan atau 8 program yang akan dilakukan. Misalnya student exchange, penelitian, pendampingan dan seterusnya. Saya kira pilihan-pilihan program yang sudah digariskan oleh pemerintah itu, saya kira mulailah dipikirkan kira-kira program mana yang terdekat yang akan kita lakukan gitu, sebagai pilihan untuk kebijakan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, tentu yang lain saya kira yang paling penting itu dari semuanya gitu ya. Kata bermutu itu saya kira ini singkat, padat, jelas, tetapi saya kira berat. Jadi kalau kita ngomongin bermutu itu, kalau ukurannya misalnya akreditasi, tentu akreditasi BAN-PT dan akreditasi LAMPIK kalau untuk lingkungan kita. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa
hari ini tentu bukan hanya prodi yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana juga lulusan kita. Jadi kalau kata mutu pendidikan itu, kalau saya ya koneksinya nanti dengan bagaimana prodi, bagaimana lulusan ke depan. Itu semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita coba melihat dari mulai urutan gitu ya, dari akreditasi minimal, dari sampai pada akreditasi internasional, ini sesuatu yang memang mesti harus kita pikirkan ke depan. Jangan misalnya prodi PGMI hari ini dari beberapa periode misalnya gitu ya, dari zaman saya kan mimpinya itu ya minimal saya bilang akan muncul banyak prodi PGMI yang punya akreditasi unggul gitu ya, akreditasi A gitu. Kalau kemudian masih 7 standar, kalau 9 kriteria kan sudah unggul. Nah, alhamdulillah di 3 tahun terakhir saya lihat biasa untuk akreditasi prodi kita. Tetapi mohon Bapak Ibu juga harus terus melakukan satu pembenahan karena yang namanya bermutu dan daya saing itu saya kira konteksnya ujungnya adalah pengakuan. Bukan hanya pengakuan nasional tapi juga pengakuan internasional. Maka istilah akreditasi internasional itu juga sudah harus mulai difikirkan oleh para pengelola. Dan insya Allah saya kira kalau kita melihat PGMI, UIN, Suka itu kan sudah masuk ya dalam kategori prodi PGMI yang sudah punya akreditasi internasional gitu ya. Ini saya kira menarik untuk kemudian bisa di-cloning. Kemudian kita bisa meniru bagaimana sih langkahnya agar kita itu tidak hanya berhenti misalnya di akreditasi unggul. Kalau yang sudah unggul, kalau yang masih baik, ya ini mohon juga jangan ngelamun Bapak Ibu, terus melakukan akselerasi, terus melakukan koordinasi dengan para pengurus PDPGMI agar langkah-langkah strategis untuk sampai kepada misalnya baik sekali untuk unggul itu seperti apa. Nah yang lain tentu saya berharap memang juga ini harus mulai difikirkan apakah misalnya nanti ke depan akan masuk program PDPGMI, tadi sudah bagus gagasan Mas Andi itu, misalnya kaitan dengan kekuatan kita ya untuk membantu para dosen untuk misalnya mengurus kepangkatan fungsional, tapi mungkin yang paling penting juga adalah bagaimana misalnya kita juga harus berpikir tentang sertifikasi nasional lulusan. Ini mohon juga jangan sampai kita lengah. Jadi akreditasi prodi tetap kita pikirkan dengan konteks 9 kriteria, tapi pada saat yang lain juga kita tetap harus menyiapkan diri para lulusan itu dengan perangkat-perangkat kemampuan lain yang mungkin juga bisa diakui oleh dunia pasar gitu. Makanya istilah sertifikasi lulusan, istilah sertifikasi internasional lulusan ini juga menjadi hal penting. Dan ujung-ujungnya saya kira hampir sama. Kalau kita ngomongin kurikulum prodi berbasis KKNI itu kan juga tidak bisa lepas misalnya dari satu aturan tentang surat pendamping ijazah gitu ya, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah ini berharap sertifikat yang muncul itu bukan hanya sertifikat ritual gitu yang sudah kita kembangkan misalnya di dalam kampus, tapi ada sertifikasi lain yang mungkin itu menjadi daya tawar, daya saing untuk para lulusan kita. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, lagi-lagi saya hanya ingin menguatkan itu ya. Jadi ada pengakuan dari sisi lembaga prodi, ada pengakuan mutu dari konteks lulusannya gitu. Nah, yang lain tentu kalau kita bicara tentang tantangan ya, tantangan yang mungkin bisa kita listing misalnya hari ini ya, tentu semuanya pembelajaran harus bisa dialihkan kepada pembelajaran yang outcome based gitu ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ke depan, kalau kita ngomongin misalnya ngomongin peningkatan mutu pendidikan ya mau tidak mau ya semua harus berubah gitu. Learning university itu juga harus ditinggalkan, kita harus beralih kepada research university. Maka kata kunci yang saya kira harus dibangun adalah yang ketiga ini, untuk dosen harus profesional, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, saya menyambut baik ketika misalnya pengelolaan jurnal yang ada di kita itu terus dikembangkan. Ini melalui komandannya Pak Arief gitu ya. Dan kita berharap memang salah satu mutu di kita itu ya saya kira dari artikelnya, dari karya ilmiah yang dikembangkan oleh dosen. Jadi dan hari ini insya Allah
dengan kerjasama kita yang baik di PDPGMI, tidak ada lagi kata mengeluh ya untuk artikel yang tidak bisa diterbitkan. Saya kira kawan-kawan banyak sekali itu rumah jurnal yang siap menampung selama memang tulisan-tulisan yang ditulis itu sesuai dengan kaidah gitu ya, dengan aturan main. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan untuk menulis, menunjukkan kreativitas dan produktivitasnya yang lebih bagus gitu. Dan yang lain tentu ini hal yang biasa saja. Administrasi manual juga harus dipikirkan bagaimana pola digitalisasinya. Kemudian yang lain tentu saya berharap memang semua layanan konvensional, layanan yang ada di kita itu sudah harus mulai diarahkan kepada bagaimana program kegiatan yang betul-betul bisa mendukung adanya pelaksanaan akreditasi, baik program studi kita di PGMI maupun di perguruan tinggi. Nah yang terakhir tentu saya berharap memang kalau kita ngomongin kurikulum itu ya tentu kita tidak akan bisa lepas dari aturan-aturan terbaru gitu ya, aturan yang ada di SNPT, aturan di kurikulum Merdeka gitu ya. Maka saya berharap memang perlu ada standarisasi kurikulum. Saya menyambut baik Pak Andi kalau kemudian akan dibuat misalnya satu sinkronisasi antara kurikulum PGMI S1, S2 dan S3. Karena apa? Karena kita berharap memang kalau kita ngomongin kurikulum itu kan saling mendukung, bukan tumpang tindih gitu ya. Jadi arah kebijakannya saya kira ke depan juga harus mulai dibuat gitu oleh PDPGMI. Agar misalnya PGMI itu fokusnya kemana misalnya. Kalau misalnya secara profiling kan tidak hanya fokus ke guru kelas, mungkin bisa ada tambahan yang lain. Tetapi kalau untuk S2 PGMI-nya, apakah misalnya nanti ke depan itu akan fokus kepada kajian keilmuan misalnya di pendidikan dasar gitu, atau seperti apa? Atau misalnya di S2 PGMI itu kita akan betul-betul mengelaborasi, mengakomodasi S2 pendidikan dasar yang memang ada di beberapa kampus umum sehingga dari sisi standar itu sama. Tetapi saya bilang core inti keislaman gitu ya. Lagi-lagi karena kita embel-embelnya ada bidang keislaman, keilmuan keislaman, maka mau tidak mau itu adalah sebagai jati diri kita. Gitu. Termasuk juga misalnya dalam konteks S3-nya. Ini saya sangat menyambut baik ketika misalnya ini harus ada proses standarisasi, ada koneksitas gitu ya, saya katakan koneksitas antara program S1, S2 dan S3 gitu. Jadi kalau misalnya S1 sudah fokus kepada misalnya penguatan penyiapan kompetensi guru kelas, lalu S2-nya nanti akan fokus pada pembinaan apa? Apakah misalnya akan kita split fokuskan kepada kajian 5 mapel yang ada di pendidikan dasar atau seperti apa? Ini yang ke depan saya kira harus mulai dipikirkan sehingga lulusan S2 itu lulusan S2 PGMI itu hemat saya nanti sama kualitasnya dengan lulusan S2 pendidikan dasar. Dia kajiannya apa gitu. Kalau kajiannya misalnya ngambil matematik ya dia akan fokus pada pembidangan matematik. Kalau bahasa Indonesia ya fokus pada bahasa Indonesia dan seterusnya gitu. Dan saya kira peluang ini juga nanti untuk S2 boleh jadi tidak hanya dari lulusan S1 PGMI gitu ya Mas Andi, tetapi juga boleh jadi akan muncul saya bilang lulusan S1 pendidikan matematik, lulusan S1 pendidikan bahasa Indonesia yang nanti akan melanjutkan ke S2 PGMI. Tetapi saya bilang reasoning, saya selalu mengatakan reasoning dan distingsi tentang PGMI itu jangan disamakan dengan konsep madrasah secara kelembagaan, tapi mari kita berpikir tentang keilmuan. Kalau ngomongin madrasah ya nanti saat berkeilmuan di MI banyak banget gitu loh ya. Tapi kalau kita bicara bidang keilmuan, saya bilang kita harus sepakat bahwa madrasah ibtidaiyah itu equal dengan sekolah dasar. Hanya beda bahasa saja dan keilmuannya saya bilang penyiapannya fokus kajiannya pada guru kelas gitu ya. Itu saya kira saya menyambut baik kalau kemudian nanti akan ada standarisasi kurikulum seiring sejalan dengan kebutuhan masa. Dan ini saya kira poin penting bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan mungkin saya ucapkan selamat juga atas raihan prestasi PGMI UIN Jogja yang sudah membuka S3 PGMI. Ini cikal bakal S3 PGMI yang sekali lagi kalau ini bisa berkembang, bisa nanti ke Jakarta misalnya, ke Palembang atau kemana, ini akan jauh lebih bagus gitu.
Tetapi semuanya saya bilang harus satu komando, satu kendali gitu berkaitan dengan standarisasi kurikulumnya. Kemudian yang lain saya lalu apa yang harus bisa dilakukan? Mohon izin Bu Moderator ya. Saya menyesuaikan dengan waktu 30 menit sebenarnya. Slide yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tentu respon kita apa di Prodi PGM itu. Saya berharap semua tata kelola kelembagaan itu harus betul-betul dipikirkan bagaimana sistem penjaminan mutu internalnya. Jadi lagi-lagi semua pembicaraan kita, saya bilang mutu kendalinya adalah penjaminan mutu. Belajarlah dari sistem penjaminan mutu internal di prodi-prodi PGMI yang sudah mapan, gitu ya, di prodi-prodi PGMI yang memang sudah memiliki keunggulan sistem penjaminan mutu itu. Jadi jangan kita bekerja misalnya sesuai dengan ingatan kita gitu, tidak dicatat, tidak tidak dikoleksi secara baik. Bahkan misalnya beberapa kasus yang mungkin Mas Andi juga pernah mengalami, saya juga pernah mengalami ketika ditanya mana dokumen SPMI-nya, gitu. lagi bahasanya itu masih di rumah katanya dokumen. Kondangan, filenya misalnya ke bawah ke laptop siapa gitu ya. Ini mohon tata kelolanya sudah harus mulai harus dibenahi. Kemudian kurikulum ya lagi-lagi ini bagian tak terpisahkan dari sebuah pengelolaan gitu. Nah yang lain kerjasama. Saya berharap memang karena konsep merdeka itu adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada unsur mahasiswa dan dosen untuk melakukan sebuah pengembangan kegiatan, maka kerjasama ini menjadi hal menarik ya untuk bisa kita coba kembangkan. Tetapi lagi-lagi saya hanya menguatkan saja yang disampaikan Ketum tadi, kerjasama itu tidak identik dengan penandatangan MOU atas tanda tangan rektor satu lembaga dengan lembaga yang lain, tetapi yang paling penting adalah bagaimana SPK muncul dan kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik. Ada proses, ada rekam jejaknya gitu ya. Dan itu saya kira yang akan dilihat sebagai bagian dari kerjasama gitu ya. Maka kata kerjasama itu, mari kita harus sudah mulai berubah dari kerjasama lokal menjadi kerjasama yang mungkin ke depan harus berpikir juga PTPIB nanti kerjasamanya harus kerjasama internasional. Kegiatannya mungkin boleh juga nanti didesain dengan melibatkan prodi-prodi pendidikan dasar yang ada di Asia Tenggara, misalnya kita mengundang prodi pendidikan dasar dari Malaysia, gitu, dari Thailand, gitu. Ya kita saya kira boleh juga kan sekali-kali ya Pak Andi kita nanti seminar internasional, tapi yang kita adalah pengelola prodi pendidikan dasar yang ada di luar kita di Indonesia, dan ini akan baik gitu ya. Kemudian yang lain tentu sistem informasinya. Semua saya kira muara hari ini itu kita harus sudah mulai beralih cara pandangnya dari cara pandang konvensional ke cara pandang digitalisasi yang sangat baik gitu ya. Semua aktivitas yang harus kita lakukan mari kita mulai rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik dan semua dicatat gitu. Saya tidak mengharamkan paperless, tetapi hari ini yang paling efektif karena semua sistem itu juga sudah digital, maka ada baiknya saya bilang kita kembangkan semua sistem pengelolaan kita, pembelajaran kita itu sudah mulai mengarah kepada proses. Kemudian yang terakhir tentu kata kuncinya adalah bagaimana semua harus disupport dengan mutu sumber daya manusia yang baik gitu ya. Dosennya harus terus berpikir bagaimana studi S3 itu bisa diselesaikan. Kepangkatan fungsional juga di lingkungan prodi PKMI juga harus sudah mulai dipikirkan gitu ya. Jadi saya kira pola-pola ini yang harus dilakukan dan ini akan baik kalau kemudian itu terintegrasi dengan program PDPGM Indonesia. Berharap kalau ini menjadi salah satu kendala kita dalam konteks akreditasi, mudah-mudahan dengan lahirnya prodi S3 PGMI di Jogja ini bisa bisa mengcounter isu itu ya, karena lagi-lagi fenomenanya saya bilang kita itu di PGMI itu banyak yang terkendala di dosen gitu, dosen yang belum S3, dosen yang secara kepangkatan fungsional belum berubah gitu ya.
Jadi dari tahun ke tahun itu lektor aja gitu, tidak pernah ke lektor kepala. Gitu. Saya nggak tahu itu kendalanya apa. Nah karenanya SDM ini menjadi prioritas kita gitu. Di samping 4 prioritas yang lain, yang mungkin juga harus dipikirkan bagaimana program yang terkoneksi, program yang bisa kemudian dilanjutkan oleh para pengelola prodi PGM Indonesia. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu semua sebagai sebagai mungkin narasi atau deskripsi pasca Idul Fitri ini gitu ya. Berharap di momen yang lain nanti kita bisa bertemu lagi gitu ya, kita bisa berdiskusi lagi gitu. Dan saya nggak tahu kegiatan di Cirebon tanggal berapa, mudah-mudahan nanti saya bisa ikutan lah, menghadiri dan mensupport kegiatannya Pak Ketum. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada Bu Vita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang luar biasa. Di sini jadi ada beberapa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, bahwa respon PGMI dalam menghadapi berbagai macam kebijakan pendidikan khususnya Merdeka Belajar itu adalah tidak lepas dengan mutu. Bagaimana kita mampu meningkatkan mutu, baik itu mutu prodinya ataupun mutu lulusannya. Nah, oleh karena itu dengan peningkatan mutu maka kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Nah, diantaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas mutu tata kelola lembaganya, baik itu kurikulumnya, kerjasamanya, termasuk sistem informasi, dan juga pastinya adalah mutu SDM-nya. Jadi mungkin saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah ada yang raise hand. Baik, terima kasih. Kalau tadi saya infokan di awal bahwa untuk pertanyaan bisa dikirimkan pada kolom chat gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kita fleksibel ketika ada yang setelah pada kolom chat ini kita baca pertanyaannya, nanti akan kita beralih kepada Bapak Ibu yang mengajukan tangan. Baik, langsung saja di sini akan saya bacakan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertama adalah ini pertanyaan dari Ibu Dian Mustika dari IAIN Kudus. Nah, pertanyaannya Bapak adalah pada kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah ada saran kepada kami dosen baru yang masih belajar dalam mengembangkan keilmuan kita, terutama keilmuan tentang pendidikan dasar. Nah, seperti apa Bapak sarannya bagi dosen baru yang ingin mengembangkan keilmuan untuk menghadapi tantangan-tantangan di era kurikulum Merdeka Belajar? Itu pertanyaan yang pertama. Monggo Bapak narasumber bisa langsung direspon atau melanjut kepada pertanyaan yang kedua. Ditambah dulu dua pertanyaannya apa ya? Oke, Mbak. Pertanyaannya adalah bagaimana tips ya, sepertinya begitu ya. Jadi tipsnya jadi dosen yang baru dalam menghadapi tantangan untuk pengembangan ilmuwan di era Merdeka Belajar itu seperti apa? Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Oke. Atau mungkin lanjut ke yang kedua. Monggo, saya ngikut. Oke. Baik, yang kedua, baik ya. Langsung dua pertanyaan dulu. Nanti kita simpan. Yang kedua adalah di sini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Arifuddin, Pak Arif, IAIN Cirebon. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana implementasi kurikulum Merdeka di masing-masing prodi PGMI di Indonesia? Nah, ini bisa minta tolong untuk bisa sharing yang sudah mengimplementasikannya. Jadi dua pertanyaan dulu Bapak ya. Yang pertamanya adalah pertanyaan dari dosen, yang ini untuk prodinya itu seperti apa? Implementasi kurikulum Merdeka itu seperti apa yang sudah diimplementasikan di PGMI. Baik, itu Bapak dua pertanyaan dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Saya ingin coba menanggapi dua atau tiga pertanyaan yang muncul itu. Mungkin kalau ngomongin bagaimana sebagai dosen muda gitu ya,
ini lebih kepada pengalaman aja ya, mungkin berbagi aja. Jadi yang paling penting saya kira sebagai dosen itu kata kuncinya adalah bagaimana yang kita lakukan itu betul-betul seiring sejalan dengan bidang keilmuan. Jadi lakukan apa yang memang itu menjadi bidang kita, bidang keilmuan kita, baik melakukan kegiatan menulis, misalnya kegiatan penelitian gitu. Tapi yang paling penting sebagai dosen muda tentu harus mensupport semua kegiatan yang ada di pengelolaan prodi gitu. Dan biasanya kan mohon maaf ya kalau yang namanya dosen muda itu waktu ada additional time gitu ya, berapa bulan misalnya untuk sebagai, saya nggak nyebutnya bukan mungkin adaptasi lah gitu ya. Tetapi paling tidak saya bilang sebagai dosen muda di lingkungan prodi PGM itu yang paling penting adalah tunjukkan bahwa kita punya kinerja baik gitu. Kata kuncinya saya kira itu aja. Nah, mengenai implementasi kurikulum merdeka gitu, saya tidak tahu ya prodi PGMI mana gitu yang sudah menerapkan kebijakan ini, tetapi beberapa prodi PGMI yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah gitu, saya sebut itu karena memang dia punya dua kebijakan sekaligus, satu Kementerian Agama, yang kedua ada Kementerian Ristek Dikbud gitu. Maka setahu saya memang kebijakan-kebijakan yang muncul dari Universitas Muhammadiyah itu kaitan dengan implementasi Merdeka Belajar itu sudah jalan. Namun di UIN Jogja, PGMI saya kira sudah menjalankan itu dan termasuk juga prodi-prodi yang lain. Tetapi Bapak Ibu, saya kira hampir ya, karena kita sudah di tahun ketiga hari ini. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh prodi itu, ya tentu saya bilang kita harus sudah menyiapkan konsep strategis ya, program Merdeka Belajar yang akan dilakukan itu apa. 20 SKS di internal lingkungan kampus kita itu kayak apa? Polanya kayak apa? Mata kuliah yang nanti akan diakui sebagai bagian dari program yang diikuti oleh mahasiswa di lingkungan kampus kita itu kayak apa? Itu saya kira kan kebijakannya kan sangat umum banget. 20 SKS di dalam. Tetapi kalau kita ngomongin 40 SKS itu kan konteksnya bisa di luar. Nah di luar ini kan juga pilihan-pilihan programnya banyak banget. Bisa pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, ada riset gitu ya. Nah karenanya berbagai program yang akan kita lakukan hemat saya, kita harus sudah mulai. Tetapi tetap dengan satu koordinasi pengelolaan yang baik dengan pihak dekanat dan pihak rektorat. Gitu. Makanya saya bilang tidak ada aturan teknis yang dibuat oleh prodi tanpa ada aturan umum yang dibuat oleh institut ataupun universitas. Nah, saya yakin betul 100% hampir semua pimpinan di internal kita saya bilang sudah punya pedoman implementasi kurikulum merdeka. Tinggal bagaimana pelaksanaan. Lagi-lagi kan problem kurikulum itu kan sebenarnya bukan di kebijakannya. Gitu ya. Pedomannya udah ada kok. Jadi problem utamanya kan diimplementasi. Saya selalu mengatakan apapun bentuk kurikulumnya, bukan kita tidak harus menentang kebijakan, karena kebijakan itu sudah sangat baik dan sangat ideal karena kan sudah dilalui melalui program. Tetapi lagi-lagi persoalan implementasi ini yang kadang-kala selalu menjadi kendala. Nah, kendala itu mari kita coba mulai benahi, kita sedikit demi sedikit kita harus mulai dijawab apa sih benang merah yang bisa kita lakukan. Maka ya saya bilang mari kita mulai pilih program apa yang bisa kita lakukan yang terdekat, yang beririsan itu dengan program Merdeka Belajar. Apakah misalnya kita bisa kelola program pengenalan lapangan persekolahan yang selama ini misalnya poinnya hanya 4 SKS, kita coba rekonstruksi menjadi program Merdeka Belajar dengan misalnya mengemas kegiatan-kegiatan yang lebih menarik gitu ya. Karena kan pasti bukan hanya kegiatan micro teaching, kegiatan perkuliahan perencanaan pembelajaran atau penguatan teori belajar pengajar. Saya kira dalam kegiatan PLP itu mungkin akan ada banyak. Maka
boleh jadi saya bilang implikasi waktunya juga nanti akan lebih banyak. Jadi dari tadinya misalnya hanya 2 bulan, boleh jadi kita coba akan rubah misalnya, kita akan kembangkan bisa menjadi 6 bulan, tetapi kegiatan dan aktivitas itu yang paling penting. Karena ini kan konsepnya adalah konsep kegiatan yang kemudian kita akan konversikan dengan beberapa mata kuliah. Nah karenanya bagi saya keterbukaan dalam konsep Merdeka Belajar itu tidak mesti sama juga antara satu prodi dengan prodi yang lain. Artinya boleh jadi di IAIN Kudus atau di IAIN misalnya UIN Jakarta itu boleh jadi ada program yang berbeda dengan kegiatan yang beragam. Saya kira bagi saya yang paling penting adalah kejelasan dari semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosennya. Tentu tidak serampangan juga merdeka ini. Gitu. Jadi pengertian Merdeka Belajar itu kan tidak seenaknya, tetapi tetap dalam kawalan aturan main, tetap dalam kawalan kegiatan kemahasiswaan yang dipandu oleh para dosen yang mulia gitu ya. Jadi saya bilang ada benang merahnya di situ ya, Fitri ya. Nah karenanya bagi saya menarik kalau kemudian Mas Arief meminta sharing ya dengan kawan-kawan. Nanti mungkin Pak Ketum juga bisa sharing bagaimana di UIN Jogja, bagaimana Bu Fitri di UIN Malang misalnya. Saya kira ini akan jauh lebih menarik dan bila perlu mungkin kawan-kawan ini hari ini kan lagi menunggu gitu ya. Konsep implementasi yang sudah jalan di beberapa prodi PGMI kayak apa. Jadi kalau itu bisa di-share untuk kawan-kawan ya, kawan-kawan yang belum berdaya ini kan mudah-mudahan mulai hari ini lebih berdaya lagi gitu ya Mas Arief ya. Jadi mungkin PGMI Mas Barsi Hanur ini kan ada di Kalimantan ya. Saya kira nanti juga boleh jadi bisa sharing gitu. Jadi saya tidak melihat PTN ataupun PTS, semua saya bilang boleh kok kita berkompetisi untuk bisa menyelenggarakan program MBK ini. Nah syukur-syukur ada koneksi program nih Pak Ketum. Jadi program apa yang mungkin bisa kita coba kembangkan. Nah satu hal yang pernah saya coba diskusikan dengan kawan-kawan asesor di Lamdik itu gitu ya. Student exchange itu ini kan kata kuncinya pertukaran mahasiswa yang mestinya equal gitu ya. Nah kata equal itu yang kayak apa gitu. Nah ini kita harus sepakati apakah misalnya kita boleh melakukan student exchange di sama-sama prodi PGMI yang misalnya punya status akreditasi sama-sama unggul misalnya. Atau misalnya kita balik gitu. Boleh juga yang B misalnya kita bisa melakukan student exchange di prodi PGMI yang memang punya level akreditasi yang lebih gitu. Nah ini lagi-lagi saya bilang mari kita diskusikan. Ada banyak hal kok yang bisa dilakukan gitu. Nah dan yang paling penting selain interkoneksi tadi juga saya bilang perlu yang namanya kegiatan itu tetap harus ada dalam wadah satu komando kerjasama gitu ya. Tidak ada saya bilang kegiatan manapun yang tidak dilakukan tanpa ada MOU ataupun SPK gitu. Dan ini sangat-sangat terbuka kok gitu. Jadi kalau kita sekarang ini kan ngumpul banyak banget nih dosen-dosen. Nah kenapa kita tidak coba lakukan desain MBKM yang mungkin bisa, apa sih yang bisa kita lakukan ke depan pasca Syawal inilah. Saya kira itu, saya hanya merespon itu, mudah-mudahan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan tadi yang awal. Terima kasih Bu Fitri. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzan. Ya, tadi sudah sangat jelas sekali ya dari 2 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi itu ya. Intinya adalah kalau kita itu adalah ingin berdaya saing, maka kualitas kita ditunjukkan yang terbaik ya, dan pastinya tridharmanya disesuaikan dengan keilmuannya. Nah itu yang terpenting. Selain juga kita ikut dalam masalah-masalah support pada pengelolaan prodinya. Nah ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya yang sudah disampaikan ada 1, 2, 3, 4 itu ada pertanyaan. Mungkin saya ringkas ya, 4 dosen yang bertanya. Saya ringkas saja. Yang pertama tidak perlu saya bacakan di sini karena kita waktunya tinggal 15 menit lagi. Nah di sini ada pertanyaan yang mungkin juga mewakili ya dari beberapa kampus yang memiliki keadaannya yang sama, situasi yang sama, kampus swasta, PTN. Nah ini masih mungkin kadang merasa kita ada selisih yang begitu jauh gitu ya.
pemberlakuannya dari kementerian sendiri. Nah, ini undang-undangnya disampaikan di sini, ini luar biasa. Wakili saya juga mungkin ya. Nah, jadi begitu ya. Ini yang pertama, Bapak narasumber, ini adalah pertanyaan dari Ibu Fatima, IAIN Kebumen. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau misalkan prodi itu belum akreditasinya unggul, tapi ingin melompat, ingin melompat atau misalkan yang disampaikan Bapak tadi, kalau kita ingin baik ya kita mencoba ya keluar dari standar minimal. Nah, maunya nggak usah belum ke akreditasi unggul dulu, mau langsung ke internasional. Nah, itu apakah boleh seperti itu atau seperti apa nanti masukannya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Maas Sobirin gitu ya. Ini terkait dengan upaya kolaborasi dosen bersama dengan guru MI ini seperti apa? Karena dianggap bahwa selama ini masih kurang ada kolaborasinya, peran kita sebagai dosen PGMI itu belum terlihat bagi guru-guru MI yang ada di madrasah seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan dari Bapak Taufik Tasik gitu ya, terkait dengan biaya. Nah, ini biaya penelitian khususnya. Ini bagaimana untuk biaya penelitian? Nah, itu seandainya atau misalkan ya penelitian PTS dengan PTN itu kan memang gapnya luar biasa ya. Kita PTS itu kalau mungkin juga saya bisa menyampaikan, PTS itu untuk bisa mendapatkan hibah, kalau misalnya itu kampusnya adalah yang di bawah Kemenak, itu hanya bisa melalui hibah Litbang, dan itu pun juga mungkin yang sudah pengalaman bagaimana sih kita berkompetisi di hibah Litbang itu seperti apa, dan itu yang juga mendapatnya cuma sedikit dan jangka waktunya itu adalah 2 tahun dapatnya 1 seperti itu. Yang saya alami begitu, mungkin juga Bapak Ibu yang lain mengalami seperti itu. Nah, sementara ini saya jelaskan saja, kalau di PTN itu luar biasa ya, lahannya basah ya. Kalau saya lihat dari tahun ini, yang PT KIS hanya dapat hibah Litbang pusat, klaster pusat 1, PT KIN sudah 4 kali. Karena saya juga tahu yang di PT KIN itu seperti apa kemarin ya. Ini karena kebetulan suami saya juga di PT KIN, jadi loh kok sudah buka lagi 4 kali, saya masih 1, itu belum selesai ya, seperti itu ya. Mungkin juga mewakili. Nah, sehingga ini ada harapan gitu ya dari Pak Taufik mungkin, jadi bagaimana seandainya pengelolaan pembiayaan penelitian itu nanti ya bisa saling membantu seperti itu ya. Jadi Bapak, itu pertanyaannya dari Pak Taufik ya, karena memang yang di PTS kalau sama Pak Basihanor mungkin beda, karena Pak Basihanor ada bisa melakukan penelitian di Kemendikbudristek. Pak Ahwi yang di Muhammadiyah, saya yang di Unisma juga mungkin bisa melakukan juga yang di Kemendikbudristek. Tetapi untuk yang itu adalah murni yang dari STAI di bawah Kemenak ataupun juga IAI di bawah Kemenak, itu memang hibah kalau tidak institusinya tidak memberikan, hanya ada 1 hibah saja, yaitu adalah Litbang klaster pusat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak narasumber kita ya. Jadi ada banyak pertanyaan, sudah saya konversi ke beberapa poin-poin pentingnya. Dan yang penting lagi ini, ada pertanyaan yang menarik, ini pertanyaannya Pak Fauzan sendiri. Apa sih Pak maksudnya keluar dari standar minimal itu seperti apa? Mohon diberikan contoh konkretnya. Jadi begitu Bapak, mohon bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Saya senangnya di PGMI itu begini, di PD PGMI itu. Jadi kritis gitu ya, antusias gitu. Maka ya di samping memang saya tidak boleh menolak ketika Pak Ketum sama Pak Sekum itu kan gitu. Itu tadi udah ikut kan Pak Barzian ya. Jadi kalau Pak Ketum sama Pak Sekum udah memerintah itu 24 jam harus sudah siap gitu. Saya ingin mulai dari pernyataan terakhir ya, pertanyaan terakhir tadi. Jadi maksud saya kalau kita ingin bermutu itu memang kita harus berani harus keluar dari standar minimal. Itu maksudnya gini. Apa yang ada di SNPT gitu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, termaktub dalam Undang-Undang 3 2020 itu, memang semuanya masih standar, Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan standar itu ya sesuatu yang minimalis. Tidak ada standar yang maksimal, gitu ya. Jadi yang namanya juga standar, gitu. Maka ada istilah indikator kinerja tambahan, gitu ya. Jadi kriteria baru itu kan saya bilang muncul itu. Maka kata unggul itu boleh jadi gini, yang disebut dengan status pemberian pengakuan unggul ya buat prodi-prodi PGMI itu ya mereka yang memang secara kualitas dia sudah melebihi standar minimal. Jadi contohnya misalnya
kalau kita ngomongin standar dosen gitu ya, standar mutu dosen di kriteria 4 ya kalau tidak salah itu, kalau kita mau nilai maksimal, kalau kita ngikuti nilai minimal ya saya bilang cukup 5 saja kan gitu. Cukup 5 saja, itu kan standar minimal kan gitu. Aturannya setiap prodi. Tapi pertanyaannya, apakah iya pengelolaan sebuah prodi PGMI itu hanya akan misalnya disupport oleh dosen tetap 5 orang. Maka saya bilang ya mari kita harus berpikir realistis. Ya mungkin juga kan kalau mahasiswanya lebih dari misalnya 500 kan juga tetap harus mulai berpikir dan berbenah gitu. Termasuk misalnya kalau misalnya ngomongin biaya penelitian, ini juga menyinggung biaya penelitian misalnya. Biaya penelitian itu standar minimalnya berapa sih gitu. Kalau secara aturan jelas. Bapak Ibu saya kira sudah sama-sama tahu ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, misalnya Undang-Undang di SNPT, biaya pendidikan, biaya operasional, biaya penelitian dan biaya PKM termasuk teman bersama, itu kan semua juga harus sama-sama dipikirkan bagaimana misalnya penelitian itu setiap dosen tidak boleh kurang misalnya dari angka 10 gitu ya. Nah, angka 10 juta itu kan saya bilang batas minimal gitu ya. Tetapi kan aturannya kan berapa persen? Mas Andi, itu kan kalau tidak salah hampir untuk dana penelitian setiap perguruan 40%, Pak. Harus sekarang 40% dari anggaran perguruan tinggi. 40% itu bayangkan saja gitu. Nah, tetapi juga kita harus realistis Bapak Ibu ya. Jadi jangan juga misalnya menyamakan antara satu kampus dengan kampus yang lain misalnya gara-gara kok di kampusnya Bu Fitri saya dapat penelitiannya segitu gitu ya. Ya boleh jadi saya bilang kekuatan anggaran dari setiap yayasan, setiap pengelola itu kan beda-beda gitu. Tetapi poin penting bahwa pemerintah itu sudah mengalokasikan dan menentukan bahwa penelitian itu minimal 40% dari anggaran pengelolaan pendidikan. Saya bilang ini tetap harus dipikirkan ke depan kayak apa. Tetapi kan tidak ujuk-ujuk misalnya, oh ini aturan seperti ini, saya bilang kan harus realistis juga kan gitu. Makanya yang paling penting saya kira dari semua aktivitas di dalam perguruan tinggi, baik dari pendidikan, penelitian, kerjasama, pengabdian dan kerjasama itu gimana caranya anggaran untuk kegiatan itu semua harus tersedia. Maka saya bilang nanti porsinya kan harus dipikirkan tuh. Yang penelitian misalnya tahun ini dosen baru dikasih 5 juta. Nah, mboknya tahun besok kalau bisa harus ada kebijakan lain peningkatan. Jadi jangan hanya 5 juta terus gitu. Nah, kalau kemudian juga mekanismenya harus ada perbedaan, saya bilang. Mungkin di beberapa kampus kan hanya mengalokasikan misalnya taruhlah 100 penelitian individu misalnya. Kemudian ada 30 penelitian kompetitif misalnya gitu. Ada misalnya berapa penelitian untuk kolaborasi nasional internasional. Saya bilang ini pola gitu loh. Tetapi poin yang paling penting dari semua pembidangan yang dilakukan oleh para pengelola pendidikan tinggi itu kan arahnya saya kira sama. Bagaimana meningkatkan kegiatan di dalam perguruan tinggi di kampus kita masing-masing gitu. Jadi tidak juga kita misalnya memaksakan harus sama dengan kampus A gitu ya. Sementara kekuatan kampus kita itu masih belum sampai ke sana gitu. Makanya kalau kita kembali kepada pernyataan saya tadi gitu ya, jadi ya kalau kita mau mau unggul semua, ya mari kita coba tingkatkan semua aspek kriteria yang ada itu. Jadi kita tidak boleh terus menerus asik dengan zona kita, dengan zona nyaman kita gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kurikulum kita perlu misalnya dikembangkan lagi gitu dalam konteks skala Asia Tenggara, kenapa tidak gitu loh. Jadi yang ada ini kan semuanya serba standar minimal gitu. Dan yang standar minimal saja, mohon maaf, ini masih banyak mengelola prodi-prodi kita yang, mohon maaf, masih harus berjibaku gitu loh ya. Tetapi bagi prodi-prodi PGMI yang sudah mapan, hemat saya ya kita harus sudah mulai berpikir bagaimana tentang IKT itu, tentang indikator kinerja tambahan. Ini yang kita sebut dengan bagaimana kita keluar dari standar minimal yang ada. Nah, yang lain tentu yang tadi dibacakan oleh moderator itu kaitan dengan misalnya apakah
apakah boleh misalnya kita lompat gitu ya. Jadi saya sih gini ya, prinsipnya ya, kalau ngomongin akreditasi internasional gitu, itu sebaiknya memang kita harus bertahap gitu ya. Jadi kayaknya kalau gini, kalau kata unggul itu apa sih gitu? Itu kan pemenuhan standar minimal sebenarnya ya. Jadi semua terpenuhi, tetapi ada beberapa yang di atas standar gitu. Itu biasanya unggul tuh biasanya. Jadi kriteria misalnya kriteria 1, kriteria 2 gitu. Ada yang unggul, maka penilaian itu kalau kita mau fair ya, dari semua kriteria yang ada itu, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menganalisis kenapa misalnya nilainya itu ada yang 370, ada yang 360 gitu. Saya bilang karena ada beberapa poin-poin gitu yang melampaui batas gitu. Ada yang memang dia cukup berhenti di standar minimal gitu. Gitu ya. Jadi karenanya sekali lagi bagi saya yang paling penting gitu ya, tahapan-tahapan itu menjadi motivasi buat kita. Jadi kalau kita mau melangkah, mbok ya kita harus apa ya bahasanya itu evaluasi diri lah gitu. Itu bahasanya Mas Andi itu. Jadi kalau nggak mungkin kita ujuk-ujuk ke FIBA misalnya gitu, seperti UIN Jogja, sementara kita masih posisi di baik sekali gitu. Karena kan 3 poin tadi hampir mirip kok Bapak Ibu. Tetapi kan saya bilang ada kriteria lain yang memang itu pasti berbeda. Ada reasoning yang memang muncul di akreditasi internasional itu. Kemudian yang lain kaitan dengan Pak Kiai ya, Pak Kiai Maas, saya ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih kepada apa ya, mungkin usulan aja ya, upaya PDPGMI ini mungkin nanti biar pengurus yang merespon gitu ya. Tapi saya sepakat gitu bahwa PGMI, prodi PGMI hari ini itu tidak boleh besar di kandangnya sendiri, tetapi juga harus lihat kanan kiri. Jadi jangan besar, misalnya besarnya itu kalau mau membesarkan diri, saya bilang ya nanti ujungnya hanya gemuk saja. Tetapi kalau kita coba lihat tengok kanan kiri, gitu, kita akan semakin peka terhadap kebutuhan. Maka saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Maas itu, belum banyak gitu ya guru bisa mengendus peran PDPGMI. Ini gimana caranya? Cara yang paling efektif tentu buat pola kegiatan-kegiatan dari para pengelola prodi PGMI itu dengan pelibatan guru di sekitar kita gitu. Guru kita itu kangen banget dengan sentuhan Bapak Ibu dosen. Mereka itu akan senang kalau kita undang gitu. Karena ya saya pengalaman di prodi ya, tidak ada saya bilang guru itu yang tidak tersenyum kalau diundang oleh PGMI, itu pasti tersenyum mereka. Kalaupun tidak dikasih makan, karena mereka haus dengan ilmu dari para ibu bapak guru, bapak dosen gitu ya. Karenanya sekali lagi apa yang disampaikan Pak Maas ini menjadi pemikiran kita, bukan hanya untuk PDPGMI menurut saya, tapi juga pemikiran dari para pengelola prodi itu bagaimana caranya agar dalam 1 semester, dalam setahun misalnya, anggaran kegiatan ini, bagaimana kegiatan itu didesain dengan melibatkan para guru gitu. Artinya bukan hanya program berjalan ya, kalau PLP itu kan sudah berjalan, tetapi bagaimana program pengembangan akademiknya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kaitan dengan bagaimana cara agar kita bisa melakukan riset ya, saya sih berharap adanya perkumpulan dosen PGMI Indonesia itu bisa mewadahi keluh kesah yang disampaikan Mas Taufik gitu ya. Jadi monggo disepakati misalnya tahun ini kita akan riset apa gitu ya. Tetapi memang biasanya Bu Moderator, yang namanya penelitian itu semua sekarang ini harus punya output ya, artikelnya harus terpublish. Kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita melakukan penelitian tapi masih punya piutang untuk artikel, ya pengelola itu biasanya tidak lagi akan ngasih biaya gitu ya, selama artikel itu belum publikasi misalnya gitu ya. Tapi pola yang lain tentu saya bilang yang harus dipikirkan adalah bagaimana Bapak Ibu yang punya semangat juang melakukan penelitian ini juga bisa kolaborasi yang baik gitu ya. Tidak harus misalnya kalau misalnya di kampus swasta tertentu ada keterbatasan gitu, tetapi dia punya tema riset yang bagus. Saya kira boleh juga nanti sewaktu-waktu boleh sounding ke Pak Ketum. Pak Ketum, saya ada
fokus keilmuan apa nih, kajian begini misalnya, kita bisa kolaborasi dengan siapa? Saya kira kan itu ada. Apalagi saya kira kepengurusan sekarang ini kan sudah sudah artinya tidak terpusat pada ketua umum, tapi kan ada wakil-wakil dari setiap daerah, itu kan akan sangat menarik menurut saya. Jadi payung kebijakannya adalah payung kebijakan PDPGMI gitu. Sehingga riset itu bukan hanya riset yang dilakukan oleh prodi tertentu, apalagi misalnya PT KIS, tapi bisa kolaborasi dengan yang lain. Jadi insya Allah persoalan riset, persoalan pembiayaan itu sedikit banyak saya bilang kalau kita mau angkat bareng mudah-mudahan tidak jadi persoalan. Nah yang lain saya nggak tahu lah ya kalau kaitan dengan pertanyaan yang lain gitu ya. Ini Bu Moderator belum bacakan gitu ya. Tetapi apa ini? Masih Pak Taufik ya. Bedanya di bawah PTKN dengan PTKS gitu ya. Berdaya dan bermutu gitu. Ya gini Pak Taufik ya. Saya hanya ingin mengatakan tidak boleh ada kata yang ada yang berdaya, ada yang bermutu. Prodi PGMI itu saya bilang semua harus bermutu, harus punya daya saing yang sama gitu. Nah maka kitab sucinya saya bilang mari kita kembali kepada satu aturan main kebijakan yang sudah distandarkan oleh PD PGMI. Kemudian yang kedua aturan main yang sudah dititahkan oleh SNPT. Kalau itu saja saya bilang maklumat itu yang kita coba jadikan sebagai acuan. Insya Allah kita akan berdaya, kita akan punya daya saing tinggi. Jadi saya bilang kita harus kembali kepada kebijakan yang memang sudah disepakati. Maka saya sejak awal wanti-wanti ya Bu Fitri, wanti-wanti Bu Vita, sorry kok jadi Bu Fitri. Jadi saya selalu wanti-wanti, mohon kawan-kawan itu saya bilang harus aktif di PDPGMI itu. Karena sering ngobrol begini itu, jangan-jangan ini bagian dari motivasi juga gitu. Jadi saya bilang jangan pernah ngeluh gitu ya. Jadi tidak ada swasta, tidak ada negeri ya Pak Ketum ya. PGMI itu ya sama gitu. Kalau ngomong itu unggul baik sekali baik gitu kan. Jadi kalau mau unggul apa yang harus dilakukan? Ya ikuti aja langkah-langkahnya. Orang udah jelas kok kriterianya. Ini era keterbukaan Bapak Ibu. Gitu ya Pak Taufik ya. Jadi jangan berkeluh kesah. Berkeluh kesah boleh lah, tapi jangan terlalu lama. Move on Pak. Itu yang paling baik lah saya kira. Oke, itu saja dulu ya. Mungkin ada yang lain, kalau masih ada yang lain nanti kalau masih ada waktu boleh. Kalau sudah ya saya ngikut Bu Vita aja. Oke Bapak, jadi sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 15 lebih 5 menit ya, sudah lewat 5 menit di acara kita. Namun memang kalau kita melihat ya dari diskusi kita semakin sore maka semakin asik gitu Pak ya. Jadi inginnya nggak mau diakhiri kayaknya. Nah ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada, termasuk juga yang raise hand ini kita belum memberikan kesempatan. Nah ini bagaimana kalau misalkan mau diberikan penambahan waktu sedikit untuk menjawab ataupun seperti apa. Namun kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan yang akhir itu intinya adalah beberapa kawan-kawan teman-teman kita ini banyak yang belum memang melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi menurut kami ini menjadi PR ya bagi Pak Andi untuk bagaimana kedepannya supaya mungkin bisa diberikan pelatihan atau sesi seperti apa untuk bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian ya semuanya untuk bisa mempersiapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini ya hampir sama pertanyaannya Bapak. Jadi yang terakhir karena memang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, apa persiapannya dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Kita berikan kesempatan satu ya untuk yang raise hand ya, kasihan karena sudah dari tadi tangannya gitu ya Bapak ya. Kita berikan waktu 10 menit terakhir, jadi sampai 15 menit. Jam 15 lebih 15 nanti kita akhiri ya. Monggo silahkan boleh yang mengacungkan tangan. Di sini ada 3 orang, ada Ibu ya, Ibu Fenty. Monggo Bu Fenty. Ibu Fenty, Bu Dr. Fenty Nayati, monggo silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Fenty Nayati dari PGMI dari kota kecil Bu, dari Garut. Jadi seperti itu. Pertanyaannya diantaranya untuk
kami tadi ini sebenarnya sudah ya Bu, di prodi kami sebetulnya secara konten dan aktivitas Pak sudah dilakukan kurikulum merdeka. Seperti misalnya dalam mata kuliah tertentu, seperti dalam mata kuliah tematik sudah itu jadi pembelajaran diferensiasi isinya. Kemudian dalam perencanaan itu sudah ke CP, TP, ATP, modul ajar. Jadi semuanya sudah disesuaikan dengan konten kurikulum merdeka, namun kami belum punya keberanian untuk mereview atau melakukan perubahan karena kan baru kemarin KKNI disahkan waktu Pak Fauzan hadir ke perguruan tinggi kami, itu baru mensahkan KKNI yang sudah bercapek-capek gitu Pak ya, kemudian tiba saja berubah, sehingga untuk merubah secara formal belum kami lakukan. Jadi tahapannya baru dimasukkan ke konten-konten semuanya, kayak proyek profil pelajar Pancasila semuanya sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang berlaku di MI, sehingga kami waktu itu mengadakan praktik baik, mengundang seluruh guru MI yang ada di Kabupaten Garut, bahkan yang MTS dan sebagainya kami undang, kami perlihatkan produk praktik baik dari mahasiswa kami, misalnya praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, praktik baik pembelajaran diferensiasi, baik konten, proses, produk, semuanya kami perlihatkan kepada masyarakat. Jadi secara konten sudah kami lakukan. Kemudian yang pokoknya pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, yang konten-konten kurikulum merdeka sudah kami adopsi semua. Namun tadi Pak, jadi kami kebingungan itu. Jadi kalau menurut Pak Dr. Fauzan, jadi idealnya itu seperti apa tahapan-tahapannya? Apakah nanti takut lagi tadi kata Pak Menteri rubah, nanti kita rubah lagi, ini udah capek-capek kita ke Kurmer ya, udah dirubah menjadi kurikulum merdeka, kemarin KKNI baru selesai dan sekarang mau itu. Nah, jadi tahapan-tahapan idealnya supaya lebih efektif, apakah kami hanya cukup FGD dulu, kurikulum review dulu, atau misalkan mata kuliah yang wajib disesuaikan dengan kurikulum merdeka itu seperti apa. Dan yang kedua untuk SKPI Pak, surat keterangan pendamping ijazah di kami itu belum terlalu efektif. Jadi untuk SKPI ini kayak semacam formalitas gitu, belum betul-betul ini kepentingannya untuk apa gitu. Jadi sehingga SKPI yang pada awalnya kami sangat serius menggarap SKPI itu, kemudian karena selanjutnya seperti kayak tidak terlalu bermakna, tidak terlalu bermanfaat, sehingga kami hal-hal yang menunjang SKPI itu tidak semuanya disajikan. Nah, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana Bu Vita? Langsung atau gimana Bu Vita? Oke Bapak, monggo satu pertanyaan saja karena waktunya kita sudah baik. terbatas, sudah semakin sering. Monggo Bapak Fauzan. Saya nggak berani ini kalau moderator belum ngizinin itu. Ini saya termasuk yang setia sama Bu Vita nih, sore hari ini. Oke, makasih Bu Doktor ya, Bu Doktor Fenty ya. Oke, jadi saya kira semangatnya luar biasa ya, tinggal bagaimana nanti kemasannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu sedikit saya klarifikasi ya Bu. Pertama, kalau kita ngomongin Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu harus dipahami, konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ini bukan kurikulum ya, tetapi lebih kepada implementasi kurikulumnya. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa kurikulum merdeka itu lebih cocok dikatakan sebagai aktivitas dari para mahasiswa dan dosen dengan pola pilihan, bisa di dalam bisa di luar. Maka saya bilang kurikulum merdeka dan kampus merdeka itu dia akan dilaksanakan sesuai dengan konsep kurikulum prodi berbasis KKNI dan SNPT yang sudah berjalan. Jadi tidak merubah sebenarnya konsep dan pola kurikulum yang sudah ada di tempat Bu Fenty, tetapi hanya pola pelaksanaan dan implementasinya yang saya kira berubah gitu. Ada dua pola kan Bu di Merdeka Belajar itu, bisa menggunakan pola lama yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pola
kegiatan yang dikembangkan. Makanya saya bilang kuliahnya boleh jadi di prodi di dalam kampus kita sendiri, tapi di luar PGMI kita. Dan boleh jadi saya bilang kegiatan ini dilakukan di luar kampus kita. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar kampus kita itu bisa di sekolah, bisa di madrasah, bisa di departemen misalnya, di kementerian gitu, itu bisa. Maka yang terpenting dari pola implementasi kurikulum merdeka itu adalah hemat saya, satu, kejelasan kegiatan dan program yang akan dilakukan. Dan yang paling penting kedua adalah pengakuan dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu. Misalnya, kalau ada kegiatan penelitian misalnya di Papua, di Irian Jaya, selama 6 bulan, kira-kira pengakuan yang akan diberikan, pengakuan dan apresiasi akan diberikan kepada mahasiswa itu seperti apa? Berapa SKS yang nanti akan kita berikan gitu ya. Dan tentu kalau udah ngomongin SKS, nanti ujung-ujungnya adalah ngomongin mata kuliah apa yang nanti akan diberikan pada mahasiswa itu. Jadi tidak merubah pola struktur ya Mas saya. Jadi kurikulum merdeka sekali lagi bukan konsep kurikulum seperti KKNI maupun SNPT, tapi kurikulum merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu lebih cocok dikatakan sebagai bagaimana bentuk implementasinya, lebih kepada aktivitasnya. Dari pola yang lama yang hanya di kelas kuliahnya gitu, tapi ada pola kegiatan lain yang bisa kita lakukan di luar. Itu yang disampaikan Pak Nadiem, sehingga ada pengalaman dan kompetensi tambahan dari luar itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, semangat dalam menjalankan ritual akademiknya di masa-masa yang akan datang. Salam takzim, salam hormat Pak Ketum, sudah memberikan waktu pada saya. Salam Ya, terima kasih Bapak Dr. Fauzan. Terima kasih atas waktunya. Sudah berbagi pada kawan-kawan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Pak Awi, Pak Andi. Oke, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak Fauzan yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semuanya. Semoga nanti dengan pertemuan kita silaturahim hari ini, sawalan hari ini, kita semakin semangat ya, terutama untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita ya untuk meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan di prodi PGMI kita dalam mencapai kepada tujuan pendidikan yang diharapkan. Semangat untuk semuanya, Bapak Ibu, mohon maaf ya karena waktu yang sudah harus menjadikan kita terpisah seperti itu, sehingga untuk saat ini adalah kita sudah berada pada 15 pas sekali waktunya. Jadi saya di sini selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahannya. Jadi mungkin akan saya berikan pantun ya sebagai penutup ini gitu ya. Belanja keripik di Kota Malang cukup sekian. Kita berjumpa lagi tahun depan begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga diberikan panjang umur kita semuanya, sehat semuanya, produktif semuanya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya akan menjadi dosen-dosen yang terbaik yang menjadikan inspirasi bagi semuanya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.